Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita akan belajar bersama mengenai sebagian kecil daripada firman Tuhan. Dan pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seperti bulan lalu, kita belajar mengenai manusia yang berdosa. Sehingga mustahil bagi kita untuk masuk surga dengan segala usaha, kekuatan, dan kemampuan kita. Berarti harus ada cara lain, yaitu cara Allah. Mari kita lihat bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia. Pertama, kita harus mengerti sifat-sifat Allah. Ada dua pengertian sifat Allah. Pengertian yang salah, contohnya, sebagian orang beranggapan bahwa Allah itu seperti tokoh kakek yang hanya menekankan kasih pada cucunya, tapi tidak pernah menyatakan keadilan jika cucunya bersalah. Begitu juga, kita beranggapan bahwa Allah itu kasih, jadi berbuat dosa tidak apa-apa. Allah pasti mengampuni dan tidak menghukum kita. Seperti tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 3b yang berbunyi demikian. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Pandangan ini terlalu melebihkan kasih, sehingga mengabaikan keadilan. Salah pengertian yang lain, orang beranggapan Allah itu seperti polisi atau penegak hukum yang selalu menghukum orang yang bersalah. Seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran 34 ayat 7b yang berbunyi, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Anggapan orang bahwa Allah hanya menghukum, tapi tidak mengasihi. Pandangan ini terlalu melebihkan murka dan keadilan Allah, sehingga mengabaikan kasih-Nya. Pengertian yang benar ialah Allah itu kasih dan adil. Allah tetap mengasihi sekalipun kita berdosa dan tidak ingin menghukum kita. Tetapi Allah juga adil dan harus menghukum manusia yang berdosa. Dan tidak ada keraguan mengenai hal ini. Saya akan menjelaskan keadaan Allah sebagai berikut. Misalnya, saya mencuri sebesar 50 juta, lalu tertangkap. Menurut hukuman, lalu tertangkap. Ketika di sidang, jaksa menuntut hukuman 5 tahun. Dan saya berkata, saya mengaku bersalah, menyesal, dan mengembalikan uangnya dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Saya bertobat, mohon Bapak Hakim berkenan membebaskan saya. Apa saya dibebaskan? Tidak, bukan? Begitu pula dengan kita sebagai orang berdosa. Allah pasti menghukum kita, dan hukumannya ialah maut. Seperti tertulis di dalam Roma 6 ayat 23b. Roma 6 ayat 23a yang berbunyi, sebab upah dosa ialah maut. Disinilah terjadi masalah. Allah itu kasih, tahu ingin menghukum, tetapi Dia juga adil dan harus menghukum yang bersalah.
maka terjadilah dilema, bukan? Lalu bagaimana kasih dan keadilan dapat bertemu? Dilema ini pernah dialami oleh seorang pemimpin revolusioner yang ingin menggulingkan kaisar yang diktator bernama Samila. Kelompoknya hidup di tenda di padang gurun dan selalu berpindah-pindah. Mereka juga membawa serta keluarga mereka. Suatu malam, pengawal Samila melaporkan bahwa ada pencuri yang mencuri makanan. Samila marah karena persediaan makanan mereka terbatas. Maka diumumkan siapa yang tertangkap akan tertangkap makanan. Siapapun yang tertangkap mencuri makanan akan dicambuk 50 kali di muka umum. Ternyata pencurinya adalah Ibu Samila sendiri. Samila menghadapi dilema kalau dia mencambuk ibunya untuk menegakkan keadilan. Ibunya akan mati. Namun, kalau dia tidak menghukumnya, orang tidak akan mengakuinya sebagai pemimpin yang adil. Samila harus tetap menjalankan keadilan, tapi karena kasih kepada ibunya, dia melepaskan pakaiannya dan memerintahkan pengawalnya untuk mencambuk dia sebagai ganti ibunya. Hanya dengan cara inilah keadilan Samila dapat ditegakkan. Kasih kepada ibunya dibuktikan. Demikian pula yang Allah lakukan. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya dalam Yesus Kristus, seperti lagu ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Begitulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bahwa kasih Allah telah terbukti. Karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan senantiasa menyembah Dia selama hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.